sampai ke iman lagi. Nah, ini yang luar biasa. Ternyata kalau saudara lihat pertandingan atletik atau apa saja, ternyata antara garis start dan finish itu di tempat yang sama. Betul tidak? Lihat aja. Start dan finishnya di tempat yang sama. Jadi kalau Papa ingin kita memasang dan menandai dengan rambu-rambu dan tanda-tanda jalan, maka itu di jalan yang sudah kita pernah tempuh. Kenapa begitu? Sudah dapat ya Roma 1:17? Yang bertolak dari iman menuju kepada iman. Roma 1 ayat 17. Karena kita harus terus melihat apa yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita. Saya ajak saudara melihat statistik di semua negara di dunia. Itu kalau menghitung statistik, ya, perhatikan, kalau saudara dengar berita apa saja, entah itu Departemen Kesehatan, entah itu Departemen bagian ekonomi atau pariwisata atau apa saja, pasti ada kalimat ini. Pada kuartal yang sama di tahun yang lalu. Masih ingat berita itu? Maka seginilah jumlah wisata yang masuk ke Indonesia. Lalu kuartal yang sama di tahun ini itu akan dinilai meningkat atau menurun. Lihat kasus-kasus penyakit pada bulan sekian di tahun yang lalu. Penderita demam berdarah di provinsi ini sekian. Di bulan yang sama di tahun ini. Ngerti maksud saya ini? Saya minta saudara perhatikan. Nah, ternyata itulah rambu-rambu. Karena sepanjang tahun kita hidup, bulan itu akan sama namanya, hanya angka tahunnya yang berbeda. Maka begini maksud Tuhan Yesus. Kita akan segera masuk tahun 2008 pada bulan Januari. Nah, kalau Januari 2007 saudara mengalami keberhasilan dalam hidup iman kita, dalam kesucian kita, dalam ketaatan kita, dalam hal apa saja, hidup kita dengan Bapa di surga, tandai di bulan Januari itu. Bahwa pada bulan Januari tanggal 6 tahun lalu aku mengalami ini, beri rambu di situ. Supaya nanti kalau kita tiba lagi di tanggal 6 tahun yang berikut di bulan Januari juga, kita ingat, oh tahun lalu tanggal ini aku lagi begini, maka itu aku menanjak. Juga kalau saudara gagal pada bulan yang pertama, di tanggal yang keberapa, tahun yang lalu, hati-hati. Sudah mulai dekat dengan tanggal itu. Aku gak mau gagal lagi seperti tahun yang lalu. Nangkap maksud ini saudara? Dan itulah arti ayat ini. Tandai jalan hidupmu dengan rambu-rambu atau tanda-tanda jalan di jalan yang sudah pernah kau tempuh. Kalau saya katakan kalimat apa itu? Pepatah, phrase ya dalam bahasa Indonesia. Masih ingat kata ini? Hanya keledai bodoh yang apa? Lanjutin. Jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Sudah ngerti pepatah ini? Jadi kalau kita nggak mau dikatakan keledai bodoh lagi, maka tandai jalan-jalan itu. Amin. Kalau kita bisa memberi tanda pada jalan-jalan yang kita sudah tempuh, kita bisa berhati-hati dalam hidup ini. Awas. Tahun yang lalu, bulan yang ini, aku mengalami begini di sini. Awas. Kita tahu. Dengan itu kita bisa berjaga-jaga dalam hidup ini. Dan itulah kekristenan yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita semua. Selalu memperhatikan apa
yang kita sudah pernah lewat dalam hidup ini. Untuk apa saja harus ada peningkatan dalam hidup kita. Saya selalu mengajarkan pada banyak orang 4 hal saja yang perlu kita awasi lebih daripada yang lain. Kalau 4 ini ada, yang lain akan beres. Jadi sepanjang waktu hidup perjalanan iman kita, seperti para pengusaha ingin meningkat, ingin meningkat, ingin meningkat. Coba cari 4 hal ini. Nomor 1, kasih kita kepada Tuhan kita. Nomor 1, catat. Kasih kita kepada Tuhan kita. Ada peningkatan tidak? Nomor 2, ketaatan kita kepada Dia. Meningkat tidak? Nomor 3, kekudusan kita meningkat atau tidak? Dan nomor 4, persembahan kita untuk pekerjaan meningkat atau tidak? Kalau saudara jadi Kristen, misalnya ini karena orang-orang zaman dulu itu tua-tua, saya ingat nenek saya juga nggak pernah ingat tahun, cuma ingat kejadian. Jadi saya tanya nenek saya, kapan sih mak jadi Kristen? Jawabnya dia bilang, pokoknya Jepang belum masuk. Karena dia nggak tahu tahun berapa itu. Nah, bayangkan seandainya ada orang Kristen di Bogor, kapan kamu jadi Kristen? Pokoknya pohon jengkol di situ belum ada. Misalnya, wih, sejak kapan itu Kristennya? Pohon jengkol belum ada di situ. Misalnya. Nah, perhatikan 4 hal ini. Kasih, ketaatan, kekudusan, persembahan kita ini meningkat atau tidak? Jadi kalau jadi Kristen sudah sekian tahun, memberi persembahan itu selalu 5.000 rupiah terus, berarti ada yang gak beres itu, saudara. Bukan berarti Tuhan mata duitan, bukan. Tapi itu bukti dari mana wujud kasih kita kepada Dia. Maka itu mari kita periksa 4 hal ini dalam kehidupan kita. Nah, kalau 4 hal ini meningkat terus, otomatis yang lain dalam berdoa, dalam mengasihi jiwa-jiwa, dalam memberkati orang, dalam apa saja iman kita otomatis ikut semua. Karena 4 hal ini yang dasar. Maka itu kalau kita tidak pernah memeriksa 11 bulan yang kita lewati dengan tahun sebelumnya, bagaimana peningkatannya? Dan setelah kita bisa hitung 11 bulan ini, maka untuk tahun berikutnya kita akan bandingkan lagi. Dari tahun 2006, 2007 segini, 2008 bagaimana? Dan seterusnya. Saya pernah buat survei. Saudara, lebih dari 80%, ini menakutkan. Lebih dari 80% orang Kristen tidak pernah punya target hidup Kristen. Itu tadi, asal aku sudah ke gereja, selesai. Mengerikan sekali. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Setiap bulan kita harus hitung. Bulan yang ini, tahun yang lalu, aku bagaimana? Mumpung bulan yang ke-11 baru kita lewati 2 hari ini. Berarti ingatan kita masih fresh. Ayo kita bandingkan. November 2006 dengan November 2007 dalam 4 hal tadi itu kita bagaimana? Lihat perbandingan. Bagian terakhir, papa kita itu hanya punya waktu hari ini. Betul tidak? Papa di surga tidak punya waktu kemarin, tidak punya waktu esok. Waktunya selalu hari ini. Kita dibatasi 3 waktu ini. Jadi saudara, kalau kita ingin berjalan maju, maka kita harus memperhatikan ini dengan serius dalam hidup.